Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, salam olahraga. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita seperti biasanya. Rutinitas kita yang mana sudah di tahap tatap muka 4 Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu dengan kegiatan seperti ini, tugas-tugasnya jangan sampai dilewatkan sehingga nantinya kerjaan kita tidak menumpuk seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk di modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Baik, sebelum kita masuk Bapak Ibu, di modul ini kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk kesepakatan kita bersama yang seringkali kita sudah lakukan seperti itu. Yang pertama, menyalakan kamera Bapak Ibu. Kemudian mematikan mikrofon. Berikutnya, sebentar Bapak Ibu, kayaknya kurang. Sudah terlihat Bapak Ibu? Maaf, terdengar nggak suara Pak? Suaraku? Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, Saya terdengar. ulangi untuk mematikan. Baik, kemudian hadir seutuhnya Bapak Ibu. Berikutnya menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ketika nantinya Bapak Ibu di tengah perjalanan terdapat masalah jaringan, jadi itu sudah suatu hal yang wajar seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke tujuan sesi, Bapak Ibu. Jadi untuk tujuannya yang pertama, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Bapak Ibu. Berikutnya mengenai agenda. Jadi yang pertama, melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Kemudian yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran kita kurang lebih selama 90 menit. Maka dari itu kita belajar dari waktu sebelumnya yang mana banyak molornya seperti itu. Jadi kita lebih ke intinya saja seperti itu. Baik, 5 menit pertama agenda kita, Bapak Ibu. Pembukaan, Bapak Ibu, kemudian aktivitas 1, role play, bermain peran, ya Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 15 menit berikutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambot. Kemudian yang menit 10 berikutnya aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Selanjutnya, mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Berikutnya, aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan yang terakhir yaitu penutup, refleksi, dan foto bersama. Bapak Ibu, di sini
kita sudah mulai. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Sudah dibaca-baca belum Bapak Ibu untuk modulnya? Sudah belum? Bapak Ibu? Sudah ya? Mungkin ada yang sudah membaca ataupun ada yang belum sempat membaca seperti itu. Jadi untuk sesi ini kita untuk sejenak melihat bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Silahkan boleh raise hand langsung saja Bapak Ibu. Atau langsung saya tembak seperti itu. Cek. Masih terdengar Bapak Ibu? Ini mengingat modul-modul yang kita baca untuk modul 1.3. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Menurut Pak, saya variatif. Baik, silakan Pak. Monggo. Kurang jelas Pak, putus-putus. Putus-putus. Aneh berarti. Nah, jelas Pak. Pelajaran PJOK diserahkan ke ini ya, ke murid gitu. Oh, seperti itu. Pelajaran diserahkan kepada murid. Apakah ada yang lain, Bapak Ibu? Selain diserahkan saja, seperti apa maksudnya? Atau Pak Solihin lebih spesifik lagi, diserahkan itu yang bagaimana Pak? Siswa dapat memilih materi. Dapat memilih materi. Oke, boleh? Bapak Ibu yang lain, silahkan. Ya, dipersilakan Pak, monggo. Jadi, udah dengar nggak suaraku? Oke, izin menambahkan sedikit. Jadi tentang pembelajaran PJOK yang terpusat pada peserta didik atau ke anak. Jadi mungkin dalam proses pembelajaran guru tidak menjadi lagi sumber utama pusat pembelajaran. Jadi bukan hanya pusat pembelajaran tertuju pada guru. Guru sibuk menjelaskan dari awal sampai akhir tanpa melibatkan peran dari peserta didik. Jadi salah satu mungkin prosesnya agar pembelajaran itu terpusat kepada peserta didik, kita melibatkan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi kita ajak diskusi dulu mungkin peserta didik tentang bagaimana tujuan pembelajaran dan proses pembelajarannya. Selanjutnya juga kita menyesuaikan pembelajaran dari tingkat perkembangan kemampuan peserta didik tersebut. Jadi kita juga tentunya dalam proses pembelajaran peserta didik itu tidak sama kemampuannya, tidak sama minat dan keterampilannya. Maka mungkin salah satu caranya kita menggabungkan minat dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran PJOK. Jadi intinya pusat pembelajaran itu tidak terpusat lagi kepada guru, tidak terpusat lagi kepada guru menjelaskan ceramah dengan metode ceramah dari awal sampai dengan akhir. Mungkin sedikit tuh, yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan ataupun
menyampaikan sesuai pendapatnya masing-masing seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu yang menandakannya itu apa, Pak Ibu? Baik, Bu Desti silakan. Monggo. Nah, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu menurut saya dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yaitu pembelajaran yang usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan, kesiapan, dan minat serta gaya belajar peserta didik. Ya Pak, itu cukup. Cukup, Bu? Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mengetahui atau lebih jauh lagi, coba kita lihat di slide berikutnya Bapak Ibu. Oke. Next. Nah. Baik, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan Bapak Ibu sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Baik, untuk yang gambar pertama, Bapak Ibu, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Bapak Ibu diingat-ingat kembali. Kemudian yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, coba Bapak Ibu ingat-ingat selama ini bagaimana? Apakah di poin yang pertama, gambar pertama, atau yang kedua, Bapak Ibu? Ataupun kedua-duanya poin ini Bapak Ibu laksanakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Solihin boleh? Solihin. Ayo Pak Solihin, mana? Mungkin saya. Oke. Pak Solihin. Pak Solihin. Oh, silakan Pak, silakan. Kelihatan. Ya. Oke. Pak Nur atau Pak Solihin silakan, ya, monggo. Ya, saya dulu Pak Solihin macet lagi itu mikrofonnya. Baik, jadi kalau melihat gambar tersebut ada dua gambar itu, ini kita sedikit membayangkan, bernostalgia sedikit bahwa ternyata peluit itu sebuah senjata yang sangat ampuh bagi guru olahraga. Jadi ketika kita masih dalam proses pembelajarannya, itu semua komando mungkin sebagai alat bantunya adalah peluit. Jadi ini memang mungkin apa ya namanya, komando, sedikit komando, otoritas guru olahraga ketika memerintahkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi sedikit mungkin apa ya, karena selama ini guru olahraga itu menjadi sebuah perintah khusus bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi ini sebagai tanda kita belum terpusat kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, masih terpusat pada guru dengan senjatanya sebuah peluit tadi. Ini itu aja, kasih yang terbaik. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lain, gimana tanggapan Bapak Ibu mengenai gambar tersebut? Pak Solihin tadi jadi nggak kira-kira? Baik, mungkin kalau melihat gambar ini Bapak Ibu siap? Boleh? Pak izin. Ya Pak, silakan. Izin. Oh, siap. Dari kedua gambar ini
tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Fluid dan yang satu mengumpulkan peserta. Iya, Pak. Karena itu menggunakan tunjuk jari. Jari saya Maaf, Pak, putus-putus. terputus ya, Pak Andi. Iya, Pak. Baik, Pak. Kalau kita melihat flashback sejenak, mungkin selama ini yang sudah kita lakukan di sekolah, mungkin ada beberapa pengalaman ya Bapak Ibu ya, di mana melihat anak di lapangan itu pengennya rapi, kemudian baris berapa sub seperti itu ya. Jadi harus berbentuk memanjang ataupun berbanjar ya, seperti itu. Jadi masih dalam konteks apa ya namanya, guru yang memberi komando seperti itu Bapak Ibu. Baik, sampai sini lanjut dulu di slide berikutnya Bapak Ibu. Oke, ini kata pakar. Coba kita dengarkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu, coba kita lihat. Baik, untuk videonya belum bisa di-share Bapak Ibu, nanti saya kirimkan saja di grup. Kita lanjut saja, karena berdasarkan pengalaman kita kemarin Bapak Ibu, waktunya habis di share screen seperti itu. Baik, share. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Cek Bapak Ibu, sudah terlihat, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Tidak terlihat. Belum ya? Baik, mungkin kendala jaringan seperti itu. Baik Bapak Ibu, di aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut. Role play aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu. Untuk capaian pembelajarannya, kemudian peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan.
Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Berikutnya, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Untuk aktivitas pembelajarannya, yaitu latihan gerak koordinasi, Bapak Ibu. Baik, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, hasil sebagai peserta secara membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Kemudian menampilkan pilihan gerakan. Kemudian yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Dan berikutnya, catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Ya, nanti saya tampilkan spreadsheet-nya. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lainnya mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Dan yang kedelapan, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Baik, next, berikutnya. Ini ada tabel self dan peer assessment, pembelajaran latihan gerak koordinasi, seperti ini. Baik, lanjut. Ini Bapak Ibu, silahkan nanti pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai. Catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Yang pertama, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Kemudian yang kelima, loncat di tempat. Baik, lanjut. Nah, ini ada contoh gerakannya. Bapak Ibu, coba saya buka dulu linknya. Baik. Bentar Bapak Ibu. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu untuk gerakannya? Belum ya? Belum. Siap, bentar. Sebentar. Terlihat Bapak Ibu? Sudah atau belum? Iya Pak, terlihat. Ya. Bapak Ibu silahkan pilih salah satu gerakan 1 ataupun 2, 3, 4, dan 5. Ya, Sudah dipilih Bapak Ibu? Sudah. Ingat ya Bapak Ibu ya, gerakannya ya. Oke. Terus.
Berikutnya, Bapak Ibu, menghitung denyut nadi akhir. Catat apakah semua sudah berkaca melakukan gerakan observasi. Baik, sebentar. Oke, baik, Bapak Ibu, saya bagi dulu untuk urutannya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk mengamati sedikit ribet ini, bentar. Windows ya. Kelas 03. Baik. Bentar. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah terlihat belum untuk tabelnya? Cek. Sudah terlihat. Ya, oke. Baik. Apakah hadir semua untuk hari ini, Bapak Ibu? Pak Misja ada? Cek. Pak Misja? Pak Suwandi? Halo? Apa masih terdengar, Bapak Ibu? Cek. Ini Pak Suwandi atau Pak Misja yang ada? Pak Misja milih nomor berapa? Gerakan nomor berapa? Atau yang ada dulu, Bapak Ibu? Yang ada dulu aja. Saya lari di tempat, Pak. Dengan Ibu siapa? Bu Desti ya? Gerakan nomor berapa, Bapak Ibu? Lari di tempat. Gerakan nomor 3. Nomor 3. Baik, berikutnya Pak Anton. Pak Anton. Oke, sebentar. Mungkin masih bingung untuk milih gerakannya. Ini nanti saja untuk saya share. Mungkin gerakannya saja yang tadi yang saya share. Wah, Bentar, Pak. Bentar. Terlihat Bapak Ibu ya? Baik. Terus saya akan mencatat dulu. Setelah Pak Anton tadi berapa? 2? Cek. Kalau enggak Pak Nur dulu sama siapa Pak Nur? Dengan Pak Jupri ya? Ini sudah sesuai dengan ini aja urutannya Bapak Ibu ya. Jadi berpasangan Pak Misja kemudian dengan Pak Suwandi, kemudian Pak Abdul Ghani dengan Bu Asmi, kemudian Pak Nur Diantoro dengan Pak Jupri, kemudian Pak Solihin dengan Pak Agus, kemudian berikutnya Pak Anton dengan Bu Desti. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Baik, sebelumnya kita hitung denyut nadi dulu Bapak Ibu.
Silahkan Bapak Ibu cari denyut nadinya. Kemudian saya yang memberikan waktunya selama 10 detik saja. Kemudian Bapak Ibu nanti kalikan 6. Sudah Bapak Ibu? 1, 2, mulai. Stop. Silakan Bapak Ibu dicatat terlebih dahulu dan dikalikan dengan 6. Ya Bapak Ibu. Oh iya Pak Solihin 66. Baik, berikutnya silakan Bapak Ibu mengambil posisi untuk melakukan gerak yang Bapak Ibu pilih. Jadi untuk yang berpasangan tadi silahkan yang ganjil terlebih dahulu. Atau sesuai dengan pasangannya Bapak Ibu, siapalah. Yang penting Bapak Ibu yang satu gerak, yang satu mengamati. Seperti itu. Baik, silahkan Bapak Ibu. Ambil posisi, kameranya dihidupkan agar terlihat oleh kawannya. Yang lain Bapak Ibu? Oke, Pak Anton, boleh. Selama 1 menit ya Bapak Ibu. Untuk gerakannya. Sudah siap? Saya kasih aba-aba Pak Solihin. Baik Pak Agus, Bu Asmi, Bu Desti, Pak Misja yang mengawasi. Oke, siap. Baik, 1, 2, 3, mulai. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, semangat. Untuk hari ini kita gerak terlebih dahulu. Empat lima, Bapak Ibu, terus. Lima detik Bapak Ibu. Stop Bapak Ibu, stop. Silahkan Bapak Ibu langsung menghitung denyut nadinya. Sudah ketemu? Baik. Mulai dihitung Bapak Ibu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop Bapak Ibu, stop. Silahkan dikalikan 6 Bapak Ibu. Baik, berikutnya bergantian Bapak Ibu. Pak Agus, kemudian Bu Desti, Pak Misja. Apakah masih ada? Ada Pak. Oke, silakan Pak. Bu. Tadi sudah melakukan, cuman nggak liatin video, malu. Oh sudah, baik. Pak Misja sudah juga? Hasilnya 96. Baik, sebentar Bapak Ibu. Baik, Pak Misja masih aktif ya?
Siap. Bentar Pak, bentar. Siap. Oke. Pak Misja untuk denyut nadinya tadi, untuk denyut nadi awal berapa? Maaf, gimana Pak? Untuk denyut nadi awalnya berapa? Selama 1 Tadi. menit. Ya. Cuman nggak sempat ngitung sih. Langsung itu. Oke, Iya, tadi Pak. sempat pilih gerakan nggak Pak? Bapak? Nggak sempat karena baru dari keluar Oh juga. iya siap. Pak Suwandi ada? Oke, Bu Asmi atau Pak Abdul Ghani tadi gerak apa tidak? Seperti itu? Denyut nadi 76 Pak. Pak Abdul Ghani nih ya? Agus Pak. Siapa? Dengan Bapak siapa? Mohon maaf Agus ini. Daryadi. Oh, Pak Agus. Untuk denyut nadi awal berapa Pak? 76. 76. Milih gerakan nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 3. Terus denyut nadi akhirnya berapa? Berapa tadi Pak? Lupa Pak. Bentar, ingat lagi. Siap. Baik, Pak Nur dulu. Tadi memilih gerakan nomor berapa, Pak Nur? Saya gerakan nomor 3 tadi. Siap, Pak. Gerakan nomor 3. Untuk denyut nadi awalnya, Pak Nur? 78, 78. Kemudian 126. 126. Pak Jupri? Siap, Pak. Ya, Bapak milih gerakan nomor berapa? Tak suruh milih yang mana ini. Kalau suruh milih ya Tadi Bapak gerak sesuaikan aja ya. belum ya? Belum gerak ya? Pak, karena sepertinya tadi perintahnya yang ganjil. Jadi kayak ini situ gerakan 2 genap dong. Belum, Pak. Oh ya tadi Iya. ya. Enggak apa-apa, Pak. Yang Pak ganjil, Solihin? perintahnya kan ganjil. Ya tadi ternyata Bu Desti sudah gerak duluan, enggak terlihat seperti itu. Begitu ya. Kirain Bapak juga sudah Karena gerak. perintahnya kan Ya, baik. Pak Solihin ya. tadi berapa? 120. Ini untuk denyut nadi awal ya, Pak ya? Awal 6. 106, kemudian 120. 66. 166. 6 yang pertama 6. Yang pertama 66. Yang kedua 120, Pak ya? Oke. Baik, terima kasih. Pak Agus tadi. Gerakan yang kedua 124 Pak. 124. Bu Desti, Pak Anton dulu. Pak Anton, apakah masih terdengar suara saya? Halo, Ya, 72 gerakan yang pertama Bapak, ya, dan yang kedua 95. 95. Baik. Untuk gerakannya Pak, untuk memilih nomor berapa? Nomor Tadi? 3 tadi saya Pak. Oh siap. Bu Desti, gerakan nomor berapa Bu Desti? Gerakan nomor 3, Ya, denyut nadi awalnya 48 detik, 48, yang keduanya 96. 96. Baik. Bu Asmi, apakah masih ada di room? Oke, baik Bapak Ibu. Di sini
bahwasanya tadi untuk perintah awal bahwasanya Bapak Ibu untuk mengamati gerakan pasangannya seperti itu, ya. Jadi berhubung belum sempat mungkin ya untuk mengamati, silakan Bapak Ibu untuk memberi umpan balik kawannya jika terlihat seperti ataupun mengumpan balik diri sendiri lah. Jadi kira-kira umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh peserta itu seperti apa? Oke. Bapak Ibu, ini slide-nya susah diatur. Ataupun selain Bapak Ibu ini yang sudah, yang belum tadi ada berapa orang Bapak Ibu? Nanti gantian diamati. Saya belum. Oke, sendiri. Pak Jupri sendiri atau seperti apa? Yuk, kalau ada yang mau ngamatin. Saya amati. Baik. Terima kasih. Ngerjain apa ngamati itu? Bisa. Jumping jack masalahnya. Silakan Pak. 3 menit. Pilih saja Pak. Saya ngasih waktu Pak. Enggak, minta duit. Baik. Tuh. 1, 2, 3, mulai. Yuk. 25. Baik. 22. Enak joget kayaknya ya. 35. Terus Pak, semangat Pak. Ini nggak bisa pintar lagi kayak gini. 44, 45, 46. Aduh. Masih 50 Pak. 51. 55, 57, 58. Stop, Pak. Silahkan cari denyut nadinya, Pak. Sudah ketemu? Baik. Silahkan dihitung mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop, Bapak. Silahkan dikalikan 6, Pak. Berapa? 17 kali 6. Berapa ya? Berapa, Pak? Sudah ketemu? Bentar. $102. 102. Untuk yang denyut nadi awal tadi sudah dihitung Pak? Belum? Udah 78. 78. Baik Bapak, tadi untuk jumping jack tadi berapa? Jumping jack. Ya 1 menit, Pak. Ya maksudnya bukan. Itunya Pak, apa? Gerakan nomor berapa? 2 ya? Gerakan nomor 2. Oh ya, siap. Pas. Nomor 2 jumping jack. Ya Pak. Untuk berikutnya Bapak Ibu silakan yang mengamati tadi yang berpasangan dengan Pak Nur tadi siapa kira-kira? Pak Solihin ya? Bukan? Atau Pak Jupri? Saya pasangan dengan Pak Jupri. Oh, siap. Pasangan. Pak Jupri kira-kira bagaimana untuk umpan balik yang diberikan untuk Pak Nurdiantoro? Ya, monggo. Hati. Saya Pak Jupri. Ya, Pak Jupri ya. Hah, Pak Jupri Pak Nur dulu. apa? Pak Jupri yang Pak Jupri memberi dulu. umpan balik. Ya, memberi umpan balik. Kira-kira gerakannya bagaimana, Pak? Gerakannya Pak Nur seperti Pak Nurdiantoro. Ya. Untuk Pak Nurdiantoro, kalau melihat dari gerakan di situ perintahnya yang gerakan yang cukup stabil. Sepertinya memang gerakannya itu terlalu cepat kalau dibilang stabil. Ya. Tapi kalau bilang stabil ya harus memang kira awal gerakan dia tetap konstan gitu. Ya, stabil. Gerakan dari awal stabil. Baik. Ya. Awal stabil. Sudah Pak, cukup? Apa ada yang lain lagi?
Sepertinya begitu aja. Baik, berikutnya Pak Nur langsung saja untuk mengamati Pak Jupri tadi apa untuk umpan baliknya. Cek. Silakan Pak Nur. Mana putus terus ini jaringan saya ini. Oh, siap. Gimana? Silakan Bapak memberi tanggapan untuk Pak Jupri tadi mengenai gerakan yang telah dilakukannya. Seperti apa? Melihat gerakan yang dilakukan Pak Jupri tadi, kita lihat denyut nadi awalnya memang sudah tinggi, 78 itu tadi. Ini termasuk tinggi dari denyut nadi awal. Setelah melakukan gerakan konstan, dilihat dari gerakan tadi konstan, ya tidak dari awal sampai dengan akhir selama 1 menit itu tidak berubah, baik itu kecepatannya maupun gerakannya. Jadi gerakannya konstan. Itu setelah melakukan gerak, Pak Jupri denyut nadinya 102 per menit itu. Jadi memang masih termasuk fisik Pak Jupri masih bagus lah, walaupun tukang rokok ya, fisiknya masih bagus. Karena dia melakukan gerakan secara konstan, denyut nadinya masih di angka 102. Baik. Jadi fisiknya masih bagus. Jadi apalagi kalau rokoknya dikurangin itu, Pak, lebih rendah lagi. Nanti bisa 80 Pak nanti. Ya. Baik. Cukup Pak, ada yang lain? Oke. Cukup. Baik, Pak Solihin berikutnya. Tadi berpasangan dengan Pak Agus ya. Pak Agus, silakan. Kalau melihat dari data Pak Solihin di sini, awal denyut nadinya 66 ketika setelah melakukan kegiatan atau aktivitas menjadi 120. Ataupun melihat dari gerakan Pak Solihin itu seperti apa? Cek, Pak Agus. Iya, Pak. Ya, silakan memberi umpan balik. Umpan baliknya dengan Pak Solihin. Denyut di awal tadi, yang tadi atasnya sama Pak Solihin tadi, Pak. Berapa ya? Mohon maaf Pak, enggak, sedikit agak jelas suaranya. Bisa diulangin Pak? Untuk denyut nadi Pak Solihin di angka 66 itu menurut saya denyut nadi yang normal ya Pak ya. Terus, ya. Dan untuk digerakkan juga dengan angka 100 tadi 102, 118, 120 ya. Itu termasuk kondisi fisik yang bugar Pak. 120, baik. 120. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian silakan Pak Solihin, bagaimana untuk umpan baliknya terhadap Pak Agus? Jadi mungkin tidak sempat melihat seperti itu ya, tapi bisa mengira-ngira dari tabel ini. Gimana Pak Solihin? Cek. Oke, baik, kita lewati dulu Pak Anton, silakan untuk umpan balik terhadap Bu Desti. Oh, tadi nggak lihat ya Pak, karena tertutup kayaknya. Oke Pak Anton, kira-kira umpan balik untuk diri sendiri aja seperti apa? Cek. Pak Anton.
Baik, kita lewati. Bu Desti silakan Bu. Kira-kira bagaimana? Untuk diri sendiri ya Pak. Ya, silakan Bu, nggak apa-apa. Nah, tadi saya melakukan gerakan nomor 3 itu, yaitu lari di tempat. Itu tadi saya melakukannya tidak terlalu cepat, larinya tuh lari santai. Nah, dari denyut nadi pertama itu 48, setelah melakukan 96 itu menurut saya ada peningkatan yang masih normal sih Pak. Baik Bapak Ibu. Cukup Bu? Cukup. Baik. Oke. Ini sudah semua ya Pak ya? Atau ada yang belum? Baik, kita lihat di slide berikutnya. Kira-kira apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah ini? Ini sudah Bapak Ibu ya, untuk semuanya sudah melakukan gerakan dan observasi. Berikutnya, sudah umpan balik juga terhadap gerakannya atau pasangannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Ibu. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar Bapak Ibu? Langsung saja boleh untuk langsung menjawab Bapak Ibu. Kira-kira langsung saja, kira-kira Bapak Ibu tadi masing-masing sudah benar apa belum? Atau masih mengalami kendala mungkin untuk dari gerakannya kurang maksimal. Seharusnya ini tadi kan berpasangan. Jadi Bapak Ibu silakan untuk melihat diri sendiri bahwasanya gerakan yang sudah Bapak Ibu lakukan sudah benar apa belum, seperti itu. Atau masih malu-malu tadi seperti Bu Desti kayaknya malu makanya ditutup kameranya seperti itu sehingga gerakan kurang maksimal, ataupun seperti apa Bapak Ibu? Satu saja mungkin buat contoh. Kalau menurut saya sudah benar sih Pak, semua gerakan Bapak-Bapak tadi dengan usia kita yang sudah hampir ini ya memang tidak akan lincah lagi untuk melakukan gerakan yang ya karena mungkin ya dari berat badan juga kayak saya ya gemuk. Jadi lincah juga susah. Ya Bu, siap. Pak Solihin tadi lancar untuk gerakannya? Tidak ada masalah? Masih bugar kelihatannya Bapak ya? Kalau saya pribadi Pak, siap. Ya, kalau menurut saya gerakan teman-teman semua benar semua. Cuma kalau untuk saya pribadi kurang maksimal Pak, karena joggingnya cuma hanya seperti jalan Pak. Takut Pak masih Pak, dalam keadaan takut. Takut. Karena masih cedera Pak. Oh cedera. Iya Pak, mohon maaf ini Pak. Ya. Makanya denyut nadinya nggak terlalu naik signifikan nggak Pak, cuma standar aja. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Berikutnya Pak Ibu, kita lanjut. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua Pak Ibu, adakah efek yang Pak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa? Coba. Pak, siapa ini boleh? Bu Desti, kira-kira efeknya bagaimana? Setelah melakukan gerakan tadi. Ini suhu tubuhnya jadi gerah Pak, panas. Ya,
Itu efek apa Ibu? Kira-kira? Efeknya apa ya? Bahasanya ya. Kira-kira Ibu dengan gerakan seperti itu sudah merasakan lelah atau capek? Belum, Pak. Belum. Oke. Cuman sedikit ini aja, gerah aja. Ya. Baik. Boleh yang lain Pak Supri boleh? Bagaimana efeknya Pak setelah tadi melakukan jumping jack? Ya, baik. Terima kasih Pak. Kalau efek ya mungkin dirasakan sama lah sama teman-teman juga, karena itu gerakan memang kita harus mengolah tubuh. Yang jelas berkeringat dan memang kita dari napas juga terlatih. Yang jelas itu adalah paru-paru kita yang akan ngembang ngempis lah kata saya, itu kan begitu bahasa sederhananya, itu akan selalu bergerak dan peredaran darah kita merasa sepertinya kencang, itu dibantu dengan perasaan dari denyut nadi kita sendiri. Nah itu artinya kita dari napas kita sudah tersengal-sengal, badan berkeringat, ya kan, ya gerah yang seperti yang dibilang sama Ibu Desti juga itu mudah-mudahan ini seperti pembakaran begitu ya. Kalau kita banyak berkeringat pembakaran Lemaknya terbakar, Pak. Lemaknya terbakar ya. Saya masih mungkin kalau mengkilau di sini wajah. Ya mungkin itu saja itu Pak Adi. Baik, terima kasih Pak. Ketika kita melihat dari denyut nadi awal dan kemudian di akhir tadi setelah melakukan kegiatan, kira-kira Bapak Ibu ada kenaikan yang signifikan nggak Bapak Ibu? Kira-kira apa sih yang mempengaruhi bahwasanya denyut nadi itu bisa cepat naiknya, kemudian ataupun setelah ataupun sebelum dihitung itu denyut nadinya sangat rendah? Itu kira-kira sebabnya apa Bapak Ibu? Faktornya apa? Kira-kira banyak Bapak Ibu ya. Coba kita sambil mengingat lagi untuk mungkin waktu kita kuliah dulu Pak Ibu. Kardiovaskuler. Kardiovaskuler ya. Iya, ya mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi Bapak, usia, kemudian pola istirahatnya juga, kemudian sering begadang, itu juga mempengaruhi untuk denyut nadi kita. Sehingga ketika mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas dengan aktivitas yang bisa dibilang sebelum belum masih rendah, mungkin denyut nadinya belum begitu cepat untuk bertambah. Jadi kebugaran juga berdampak untuk denyut nadi Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak pernah melakukan aktivitas, sehingga melakukan aktivitas yang sedemikian yang dibilang ini masih rendah, cepat naik Bapak Ibu. Jadi bahkan ada yang sudah mendekati di tensi latihan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana untuk ini bisa diterapkan dalam pembelajaran bahwasanya untuk sebagai acuan Bapak Ibu. Jadi anak-anak sebelum berolahraga itu bisa diketahui dulu denyut nadinya agar nantinya bisa memastikan sejauh mana untuk pergerakan ataupun olahraga yang harus dilakukan anak ataupun peserta didik seperti itu. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada masukan atau tambahan? Cek. Iya. Masih ingat Bapak Ibu ya? Jadi maksimalnya itu berapa? 220. Ya, 220 dikurang usia Bapak Ibu. Ya. Adakah yang sudah mendekati DNM Bapak Ibu tadi? Kayaknya sudah ada yang mencapai 176 ya, itu kurang lebih kayaknya sudah 60% latihan Bapak Ibu ya. Baik. Sampai sini ada masukan Bapak Ibu? Nggak ada? Dikit masukan. Baik, terima kasih. Ya Pak, siap, terima kasih. Silahkan.
Jadi berhubungan dengan denyut nadi maksimal yang kita praktekkan ke anak, ini juga bisa selain menggambarkan bagaimana tingkat kebugaran jasmani peserta didik, di situ juga siswa peserta didik tidak bisa berbohong dengan kondisi fisik yang dia alami. Contoh, dia denyut nadi masih rendah, tetapi dia sudah tidak kuat lagi untuk melakukan gerakan. Ini kan mungkin salah satu tanda dia mungkin berbohong karena tidak menggambarkan kondisi fisik yang sebenarnya terjadi pada anak. Jadi mungkin kalau memang untuk peserta didik, saya rasa saya sepakat bahwa sebelum melaksanakan proses pembelajaran, kita periksa juga dulu denyut nadinya, baik denyut nadi sebelum pemanasan, denyut nadi pemanasan, terus denyut nadi gerakan inti, mungkin akan menggambarkan kondisi fisik. Jadi ini juga salah satu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti misalnya dia melakukan gerakan yang di luar batas kemampuan fisik peserta didik tersebut. Mungkin itu sedikit yang untuk ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas masukannya dan tambahannya. Mungkin kita lanjut saja slide berikutnya, Bapak Ibu. Baik, tadi sudah untuk yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu ya, sebelum dan setelah latihan. Next. Baik, di sini terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran, Bapak Ibu? Ini boleh Bapak Ibu dimasukkan di link Jamboard, Bapak Ibu, ataupun langsung saja Bapak Ibu untuk menjawab dari pertanyaan ini, Bapak Ibu. Kayaknya link Jamboardnya saya kirim aja, Bapak Ibu. Terima kasih. Sebentar. Bapak Ibu, kok lemot sekali. Coba Bapak Ibu, itu sudah saya kirim di chat room, boleh masuk. Silakan diklik link Jamboardnya. Sudah bisa masuk, Pak? Bapak Ibu?
Bisa Pak Nur? Bisa masuk? Pak Jupri bisa masuk? Baik, kalau tidak kita lanjut saja Pak, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, satu atau dua orang Bapak Ibu untuk menyampaikan bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan kenapa? Untuk di layar sudah ganti belum Pak di slide berikutnya? Belum ya? Oke. Silakan Pak Nur atau Bu Desti ataupun Pak Jupri, silakan. Apakah sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira tadi yang sudah kita lakukan bersama. Boleh, Pak Nur, boleh. Pak Nur, boleh. Jadi untuk kegiatan yang sudah dilakukan tadi, saya rasa sudah menggambarkan sedikit banyak pusat ke peserta didik, karena kita lihat peserta didik sudah mulai disibukkan dengan bagaimana yang pertama dia mencari denyut nadinya, ya, dia terfokus mencari denyut nadi awalnya, terus dia juga terfokus pada gerakan yang ditugaskan oleh guru. Terus dia juga setelah itu terfokus pada denyut nadi setelah melakukan gerakan. Nah, jadi saya rasa itu sudah menggambarkan pembelajaran ini sudah terfokus ke peserta didik. Itu mungkin sedikit, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Jupri boleh menambahkan atau sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan untuk kegiatan yang telah kita lakukan tadi, apakah sudah berpusat pada peserta didik seperti itu? Baik, coba menjawab ya Pak. Siap. Hampir serupa dengan Pak Nur, cuman ya hanya memperjelas sedikit dari kegiatan yang tadi. Sepertinya memang kita sudah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merefleksikan pengalaman dari mulai proses pengambilan denyut nadi sampai melakukan gerakan, dan sampai juga selesai melakukan gerakan juga dilibatkan untuk terlibat juga dalam proses pengambilan denyut nadinya sendiri. Itu juga menggambarkan bahwa peserta didik juga sudah benar-benar terlibat di situ. Nah, itu tinggal nanti kita memberikan kesempatan anak untuk berbagi pengalamannya saja nanti untuk yang selanjutnya. Tinggal kalau untuk mengenai dia proses pembelajaran mungkin ada yang belum bisa, ya mungkin kita sebagai fasilitator ya bisa saja kita menambahkan, mengarahkan supaya nanti pas sepertinya yang dari Pak Basil tadi, Pak Ade,
sepertinya sudah mengarahkan, dan kami juga yang terlibat sepertinya seperti peserta sudah melakukan seperti apa yang sudah diharapkan. Mungkin itu untuk memperjelasnya saja, itu cukup itu Pak Adi. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi jika kita melihat dari role play tadi Bapak Ibu, dari awal sudah kita diarahkan untuk siswa ataupun peserta memilih gerakan sesuai dengan minat, bakat, dan sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Jadi dari kontennya sudah atau terdiferensiasi seperti itu. Kemudian siswa sudah ataupun peserta Bapak Ibu sudah mulai aktif. Di situ terlihat jadi tidak hanya guru yang memberikan semuanya, tetapi siswa yang aktif untuk melakukan kegiatan tersebut seperti itu. Baik. Berikutnya, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu Bapak di Jambot. Baik. Untuk Jambotnya tadi sudah terbuka apa belum Bapak Ibu ya? Ya, silakan Pak, boleh. Oh, belum bisa dibuka. Oh, kirain raise hand. Kalau enggak langsung aja Pak Ibu disampaikan langsung aja mengenai peran guru dan peserta didik, Pak Ibu. Saya ingin mendengar suaranya Pak Agus. Boleh? Kayaknya tidak ada respon. Baik. Pak Solihin, saya pengen mendengarkan suara Bapak. Nah, Pak Solihin, Pak Agus, mana ini? Cek. Baik, Cek. boleh, silakan Pak. Ya. Jadi peran guru dan peserta seperti apa Pak? Ketika kita sudah melakukan tadi kegiatan di role play tadi. Oke, coba saya akan mencoba suaranya masuk ya. Ya Pak? Masuk enggak? Agak terputus Pak. Putus ya. Ya. Peran terhadap siswa saya Maaf Pak, putus. Mungkin jaringan Pak ya? Mungkin Bu Desti dulu boleh? Atau Pak Anton boleh? Pak Anton? Guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan murid berperan sebagai peserta, Pak. Cukup seperti itu Bu? Atau ada tambahan? Cukup, baik. Terima kasih guru sebagai fasilitator, kemudian peserta didik sebagai peserta. Baik Pak Anton, boleh kalau masih di room? Pak Solihin? Pak Solihin oke, nulis di chatroom. Peran guru sangat penting di dalam proses pembelajaran. Ya, benar Pak. Jadi yang kita lakukan tadi seperti itu ketika dalam pembelajaran yang terdiferensiasi, itu guru sebagai fasil, kemudian peserta sebagai dari pusat pembelajarannya, seperti itu. Ya, jadi berpusat pada peserta didik. Baik, kita lanjut aja Pak Ibu. Oke, ini kayaknya
lagi, jamut. Oke, lanjut saja. Baik, Bapak Ibu, di sini terlihat untuk masalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Center Learning, Bapak Ibu. Jadi untuk peran gurunya, yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Ini untuk peran gurunya. Kemudian untuk peran peserta didiknya, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian berikutnya terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Berikutnya, dalam SCL atau Student Center Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber. Baik, lanjut saja Bapak Ibu. Jenis-jenis pembelajaran Student Center Learning. Apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Terlihat Bapak Ibu, di sini ada jenis-jenis pembelajaran SCL. Terlihat nggak Pak? Atau kurang besar seperti itu? Yang pertama untuk jenis pembelajaran SCL itu ya. Itu ya Pak Ibu ya. Small group discussion, PK-nya kurang besar. Kemudian ada role play and simulation. Kemudian discovery learning, yang keempat ada self-direct learning, kemudian kelima cooperative learning, kemudian contextual learning, kemudian problem based learning, ada collaborative learning, dan project based learning. Dari kesembilan jenis ini Bapak Ibu, kira-kira yang mana Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan? Silakan Pak Ibu, coba diingat kembali dari kesembilan ini. Mungkin yang familiar sekali yang nomor 7 dan 9 ya Pak Ibu ya. Problem based learning. Pak Jupri kira-kira? Ya Pak, kalau yang mana?
Saya yang pernah dan sering saya lakukan itu yang nomor 7, problem based Nomor learning. Baik, garis besarnya seperti apa, Pak, untuk problem based learning? Ya, kalau melihat dari ini, kalau saya sendiri sih mengajarkan, umpama saya memberi contoh pembelajaran senam irama ya. Senam irama itu kan dapat menggunakan media, diantaranya mungkin gambar atau video. Tapi kan saya mungkin keterbatasan media yang seperti proyektor segala macam karena juga terbatas. Saya menggunakan gambar-gambar, tapi di situ ada pola gerakannya yang memang di situ sudah ada perintah. Gambar itu perintah, mereka mengamati gambar dan melakukan. Nah, setelah melakukan, mereka mengkombinasikan gerakan-gerakan yang berdasarkan gambar-gambar tersebut. Nah, itu yang sudah saya sering lakukan, dan itu alhamdulillah cukup memotivasi anak, dan anak sendiri berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut dengan sesuai dengan yang diperintahkan. Itu Pak. Nah, yang pernah saya lakukan seperti itu, yang problem based learning itu. Problem based learning. Baik. Ya. Mungkin tambah sedikit ya Pak tentang problem based learning ini, di mana model ini lebih mengarah pada permasalahan, di mana anak ini diberi masalah nanti yang menyelesaikan masalah sendiri. Jadi bisa jadi masalah mereka yang mencari, kemudian mereka sendiri yang menyelesaikan, seperti itu. Ada yang lain? Pak Nur, boleh yang mana? Kira-kira yang setahu Pak? Ya, saya coba selama proses pembelajaran itu saya juga banyak melakukan yang nomor 5 itu, cooperative learning itu. Cooperative learning. Baik, Pak. Jadi kan karena dalam pelajaran PJOK ini kan ketika melaksanakan praktik itu saya buat untuk berkelompok-kelompok kecil. Jadi satu kelompok 5 orang, 6 orang, dan saya berikan tugas. Jadi di kelompok itu saya berikan tugas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah kegiatan. Contoh tadi saya minta untuk melaksanakan senam kreasi gitu. Jadi saya buat sistem pembelajaran dengan membuat kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas dan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harapannya ketika kita sudah melakukan pembelajaran tadi secara berkelompok itu, kita harapannya adalah tercipta kerjasama antar siswa itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi di situ dampak positifnya kita meningkatkan kebersamaan, kerjasama di dalam kelompok kecil tersebut. Itu mungkin sedikit tadi. Baik, terima kasih Pak. Atau ada yang lain lagi Pak selain cooperative learning Pak? Mungkin yang sudah pernah diterapkan? Sebenarnya. Atau yang sudah pernah Bapak ketahui saja garis besarnya seperti apa? Atau cukup Pak? Ya itu cukup. Kalau discovery learning itu kan kalau discovery itu berpusat kepada siswa yang aktif mungkin. Jadi bagaimana kita melibatkan peserta didik secara aktif dalam mencari permasalahan atau menyelesaikan tugas. Iya. Itu discovery. Mencari jawaban Bapak Ibu ya, Pak ya. Jadi jawabannya ini tanpa dibantu oleh penggurnya. Jadi mereka berusaha menyelesaikan, mencari jawaban sendiri gitu. Mungkin salah. Bu Desti, boleh? Kira-kira selain yang Bapak-bapak tadi sebutkan, kira-kira Ibu yang ketahui yang mana? Cek atau masih di room? Foto dulu ini. Pak Solihin masih aktif? Mau dipoto itu mau main poli itu pasti. Baik, sedikit Bapak Ibu, jadi untuk small group discussion ini, di mana model ini lebih ke pembentukan grup ataupun kelompok dalam kelas. Jadi nantinya dalam kelas itu terdapat
memecahkan sebuah topik. Jadi seperti ada apa itu namanya? Saling mengomentari, itu apa namanya, Pak? Istilah lainnya. Perdebatan ya, untuk menyelesaikan sebuah atau mencari untuk mendalami materi itu. Kemudian yang kedua, role play and simulation. Jadi yang kita terapkan tadi itu namanya role play. Jadi menggunakan simbol-simbol seperti itu untuk pembelajaran. Kemudian discovery learning tadi seperti yang kita bahas bersama, model ini lebih mengarahkan siswa untuk mencari jawaban sebanyak mungkin tanpa bantuan gurunya atau pengajarnya seperti itu. Kemudian ada self direct learning, hampir sama, tetapi di sini lebih ditekankan lagi ke tanggung jawabnya siswanya atau peserta didiknya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima ada cooperative learning. Jadi yang disampaikan Pak Nur tadi bahwasanya ini bisa lebih ke mengarah pada konsep-konsep menyelesaikan permasalahan. Jadi sudah terkonsep seperti itu. Kemudian ada contextual learning. Ini model ini lebih ke arah di mana guru memberikan pertanyaan lisan langsung seperti itu, sehingga terjadilah apa namanya pemecahan ataupun mengumpulkan materi sebanyak mungkin, sehingga ini yang berhubungan dengan dunianya seperti itu, terkait dunia nyata, maksudnya seperti itu. Ini contextual learning. Kemudian yang ketujuh problem based learning. Tadi yang seperti disampaikan Pak Jupri, bahwasanya bisa model ini lebih mengarah pada permasalahan seperti itu, penyelesaian masalah. Kemudian ada collaborative learning. Ya, jadi model ini lebih mengarah pada siswa atau peserta didik untuk mencari jawaban sebanyak mungkin, ya, sehingga dia dapat memikirkan apa yang permasalahannya akan terjadi sudah terpikirkan seperti itu, dampaknya sudah terpikirkan. Ini di collaborative learning. Kemudian ada project based learning, di model berbasis project seperti itu. Jadi kurang lebih itu gambaran-gambaran untuk mengenai jenis-jenis pembelajaran SCL. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah melakukan, tetapi belum mengetahui bahwasanya arahnya kemana. Seperti mungkin tidak tahu, oh saya sudah seperti ini, tapi saya ingat kembali, oh iya ini seperti ini. Jadi selama ini yang saya lakukan mungkin hampir sama dengan Bapak Ibu, bahwasanya sudah mengarah ke SCL, tapi nggak tahu modalnya kemana. Mungkin seperti itu. Ada tambahan Bapak Ibu? Boleh, silahkan. Kalau tidak ada, berikutnya karakteristik perkembangan peserta didik aktivitas 2. Oke, ini agak cepat saja Bapak Ibu. Oke, untuk memahami karakteristik dan minat anak. Jadi ada jasmani, sosial, emosional, mental, kemudian ada PAUD, kemudian SD, sekolah atas atau menengah. Baik, berikutnya. Di sini terlihat Bapak Ibu ya untuk gambarnya ya, ataupun tabelnya terlihat. Cek. Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Oke, karakteristik atau aktivitas: berjalan, berlari, merangkak, kemudian memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kemudian yang kedua, langsung saja Ibu, ini masuk di bidang mana? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Langsung aja dijawab, Pak. Kemana? Pak Jupri boleh menjawab, atau Pak Nur langsung saja. Kira-kira untuk poin yang pertama ini mengarah ke bidang yang mana? Iya, jasmani, Pak. Oke, jasmani. Jasmani. Sepakat ya? Sepakat ya?
Iya, Yang lain? ya. Oke. Kemudian di usia berapa, Pak? Untuk jasmani ini? Kalau dia berlari yang jelas itu sudah masuk di jelas usianya sudah 3 tahun belajar ya, belum 5 tahun. Berapa, Pak? Kalau Kemudian dia untuk usia- sudah melempar memukul itu 6 sampai 12 itu, Pak. Baik, berarti Ya, kalau yang lain sudah gimana? Setuju 6 sampai 12 tahun? ya. Kunci? Siap, nanti kita mau melihat jawabannya benar seperti apa, seperti itu. Baik, berikutnya, yang poin berikutnya, Pak, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dari belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk di mana, Pak? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Ya sosial. Sosial. Baik, di usia berapa, Pak? Namanya interaksi sosial nih, guys. 12. 12? Baik, boleh. Yang lain boleh menjawab, Bapak Ibu. Ya, 6 sampai 12 atau 6 sampai 12, 12? Pak, kalau sudah memahami perasaan. 6 sampai 12 itu sudah. Baik. Kalau memahami perasaan orang lain sudah mulai. 12 tahun sudah mengerti itu. Oke, dibungkus ya. Iya. Berikutnya, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini di mana, Pak, bidangnya? Jasmani, sosial, emosional? Oh, emosi. Emosi. Bungkus, emosi, deal semua, cocok? Cocok. Oke, masuk di usia berapa, Pak, kira-kira? 6 sampai 12 tahun. Baik, cocok? Yang lain? Ya, besok juga lah. Kalau udah Cocok. yang jawab cocok. Berikutnya, Bapak, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini masuk bidang mana, Pak? Mental. Mental. Oke, yang lain cocok? Cocok, mental. Usia berapa, Pak? Usia 12 berapa? sampai 18. 12 sampai 6 sampai 12. 12 sampai 18 tahun. 18. Oke, kita kunci ya, Pak Ibu ya. Ya. Baik, jawabannya ya, ini Pak. Jadi untuk yang karakteristik pertama itu masuk di bidang jasmani, kemudian masuk usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian di karakteristik kedua ini masuk sosial 5 sampai 6 tahun. Tadi kira-kira benar apa enggak tadi? Benar, Pak ya? Ada yang benar ya? Kemudian yang ketiga ini masuk emosional 6 sampai 12 tahun, yang keempat masuk di bidang mental 6 sampai 12 tahun juga. Oke. Baik, diskusi sedikit. Mari diskusi Bapak Ibu. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Dan yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ini mungkin satu atau dua saja Bapak Ibu, silahkan untuk berdiskusi seperti itu, mengeluarkan pendapatnya, Pak. Pentingnya apa, Pak, kira-kira? Mengetahui karakteristik peserta didik. Jadi sebelumnya sudah kita bahas tadi untuk pemetaannya, bahwasanya untuk karakteristik pertama untuk di bidang ini jasmani, misalnya yang kedua untuk usianya. Dari pemetaan itu kira-kira untuk apa? Pentingnya seperti apa? Seperti itu, Pak. Memudahkan dalam perencanaan, Pak. Baik, memudahkan untuk perencanaan. Boleh, Pak? Bagus. Ada yang lain, Pak? Bapak Ibu guru yang lain boleh? Selain untuk perencanaan? Untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Baik, bagus Pak. Bu, untuk minat dan kebutuhan peserta didik. Ada lagi? Kemudian bagaimana
Bapak Ibu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Seperti apa? Bagaimana Bu Desti? Cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Pak Misja, boleh? Saya pengen mendengarkan suaranya. Atau sudah beraktivitas yang lain seperti itu? Atau Pak Jupri lagi, boleh? Pak Agus? Bu Asmi? Pak Anton? Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi masalah-masalah yang ada. Baik, terima kasih. Memberi kesempatan untuk siswanya untuk berdiskusi, Pak ya, seperti itu. Ada yang lain? Baik, kita lanjutkan saja, Pak Ibu. Di sini terlihat untuk yang pertama tadi, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Student Center Learning atau SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang seperti Pak Ibu sampaikan tadi sudah baik dan benar. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Lanjut, pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini pendapat dari Tomlinson. Next. Diferensiasi konten. Jadi diferensiasi ini ada 3 kelompoknya, dibagi menjadi 3 macam, seperti itu. Yang pertama konten, merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Di sini ada intratext dan intertext. Kemudian ada diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten tersebut. Kemudian diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berikutnya, setelah baca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1-2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensi di LMS. Baik, yang pertama, adakah kendala Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensi di dalam modul? Baik, berikutnya, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Bapak Ibu. Berikutnya, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu,
Yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai ke karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, yang terakhir, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung pertemuan hari ini, di pertemuan tatap maya keempat. Kira-kira sebelum kita tutup atau akhiri, ada masukan atau tambahan, Pak Ibu, untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ataupun ada sebuah pertanyaan di mana Pak Ibu masih bimbang tentang berdiferensiasi itu, ataupun tentang LMS, Bapak Ibu boleh. Cek Bapak Ibu, masih terdengar suaranya? Halo? Tidak ada, Bapak Ibu? Ya, menyimak Pak, siap. Baik, atau Pak Anton boleh untuk apa ya istilahnya? Menyimpulkan untuk kegiatan hari ini bagaimana? Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana, Pak? Cukup Bapak Ibu? Oke, kalau cukup silahkan hidupkan kamera Bapak Ibu semuanya. Kita sesi foto bersama sebelum kita tutup. Pak Nur, boleh dinyalakan kameranya? Pak Solihin kayaknya sudah ke lapangan. Pak Agus juga. Pak Misja. Bu Asmi. Pak Nur ke lapangan, Pak Solihin ke lapangan, Pak Misnya jemput anak ngaji katanya. Oh, siap. Baik, saya foto dulu. Satu, dua, tiga. Boleh gaya bebas, Bapak Ibu? Baik, cukup. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Pak Anton boleh untuk memimpin doa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Fasil. Marilah kawan-kawanku sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya semoga dalam sesi kali ini apa yang diberikan oleh Bapak Fasil bisa menjadi berkah buat kita semua. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Fasil. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktunya untuk sore hari ini kita di pertemuan keempat. Tetap semangat Bapak Ibu demi anak bangsa. Nur nongol. Pak Nur. Sudah selesai fotonya, foto lagi Pak itu, Pak Nurnya Pak. Foto lagi siap, oke. Pak, foto lagi Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Baik, terima kasih. Mengingatkan kembali Bapak Ibu tugasnya di LMS mengenai refleksi segera dibuat. Itu refleksi itu intinya kegiatan kita hari ini yang Bapak Ibu refleksikan kemudian dituangkan ke refleksi yang kita pelajari kemarin. Jadi setiap kegiatan ada refleksinya seperti itu. Jadi selain itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS, Bapak Ibu.
Mungkin itu jika nanti ada masih kebingungan boleh japri saya, Pak Ibu. Atau Diupdate sekarang masih ingin tanyakan? tugas-tugasnya. Diupdate tugas-tugasnya yang belum, Pak. Nanti takut kelewatan ini. Ini kalau nggak diingatkan ini suka lupa ini. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin cukup, Pak, ya, untuk hari ini. Tugasnya nanti saya cek kembali siapa yang sudah mengumpulkan dan yang belum segera, karena nanti jika tidak segera diselesaikan menumpuk seperti itu. Oke, Pak Ibu, saya akhiri. Waulul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Salam olahraga. Jaya. Ya. Semangat Mas Anton Jaya. Oke, izin keluar. Udah sore. Siap. Itu kan